Mari kita berdoa, ya Tuhan, dalam komunitas keluarga Kristus dan juga sahabat-sahabat anak-anak Tuhan yang bergabung malam ini, kami rindu mengalami kebenaran firman Tuhan sebagai proses pemurnian karakter kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami persembahkan pertemuan ini, kami persembahkan firman-Mu dan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu-Ibu, saya akan menolong kita untuk mengerti apa yang disebut dengan pemurnian. Masing-masing orang punya pandangan sendiri-sendiri. Ada hamba Tuhan yang bicara pemurnian dalam rangka kedatangan Kristus. Pemurnian dalam rangka akhir zaman. Pemurnian dalam rangka membangun gereja yang kuat dan seterusnya. Ya, itu semuanya baik saja. Dan karena komunitas keluarga Kristus memilih tema pemurnian, maka pertanyaan diagnostik saya ialah pemurnian for what? Untuk apa pemurnian itu? Kita belajar dari orang Israel. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, Tuhan hanya membutuhkan 1 malam. Tetapi untuk membebaskan atau mengeluarkan Mesir dari orang Israel, Tuhan perlu 40 tahun. Mengapa? Karena Tuhan mau Israel masuk di tanah perjanjian sebagai sebuah bangsa yang baru. Karena di Mesir mereka mengalami situasi yang disebut perbudakan, situasi penyembahan berhala, situasi hidup dalam keterpurukan, dan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, Tuhan butuh proses pemurnian. Dan salah satu cara yang paling dahsyat oleh Tuhan ialah mereka harus menjalani proses padang gurun. 40 tahun. Waktu saya dapat kesempatan pergi ke Israel dan kami melewati daerah padang gurun, ada guide kami dari Kairo, dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa orang Israel itu putar-putar 40 tahun? Ada teman-teman yang menjawab dengan begitu sangat teologis. Lalu akhirnya pemandu itu bilang begini, sebenarnya mereka putar-putar 40 tahun karena nggak ada GPS-nya. Karena Musa GPS-nya rusak katanya. Tapi saudara-saudara perhatikan dan periksa hidup kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan iman kita, perjalanan kepriaan kita, perjalanan sebagai wanita, suami, istri, orang tua, anak, pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pekerja-pekerja sosial, periksa perjalanan kita.
Apakah perjalanan yang kita jalani juga adalah salah satu cara Tuhan memurnikan untuk mengetahui apakah engkau sungguh-sungguh rendah hati, dan apakah dia mau tahu apakah di dalam hatimu engkau tetap berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi tujuan padang gurun, pemurnian bukan tujuan, saudara-saudara. Pemurnian adalah proses perjalanan. Saya tidak membahas pemurnian emas, perak, tembaga karena saya bukan ahlinya. Tapi kita semua tahu, pada waktu batu akik paling top di Indonesia, saya memang tidak terlalu tertarik. Tapi ketika sudah tidak top lagi, banyak orang kasih saya batu, macam-macam. Batu bacan lah, batu apa, macam-macam segala penjuru. Lalu saya datang ke tukang perak di tempat-tempat yang pembuatan batu, dan saya melihat bagaimana mereka memurnikannya, dan yang memerlukan pekerjaan yang spesial, ada ahlinya. Dan saya percaya Tuhan adalah tenaga expert, ahlinya pemurnian, dan dia tahu untuk apa pemurnian itu berlangsung. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus ketika dia memasuki taman Getsemani, sehingga saya menganggap dan meyakini bahwa penderitaan adalah alat pemurnian. Yesus berkata dalam perjuangan yang begitu hebat antara sorga dan bumi, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Kita akan perhatikan apa makna proses ini buat kita. Seorang hamba Tuhan namanya Lion Furtwängler, dia berkata bahwa penderitaan akan membuat orang kuat menjadi lebih kuat, dan orang lemah menjadi lebih lemah. Dan seorang hamba Tuhan di Indonesia, almarhum, juga seorang guru saya, Dr. Eka Dharma Putra, berkata, ada dua kelompok ekstrim tentang penderitaan. Yang pertama ada kelompok yang mengagung-agungkan penderitaan. Bagi mereka penderitaan adalah puncak kemuliaan. Tapi ada juga kelompok yang menghindari atau takut penderitaan. Mari kita lihat apa kelompok-kelompok ini. Kelompok yang mengagungkan penderitaan, bagi mereka semakin menderita, semakin dekat ke sorga. Dan dalam buku Warriors of God, seorang hamba Tuhan menulis pada abad-abad pertama, ada para pertapa di padang gurun. Mereka mengagung-agungkan penderitaan, dan begitu hebatnya mereka menjalani penderitaan itu. Makanan mereka tawar, hambar, mentah, makannya sedikit, berpuasanya, makannya seminggu sekali. Dan itu berbeda dengan kita sekarang. Pakaian mereka pun hanya satu. Dan bisa kita bayangkan, baik panas maupun hujan, bajunya cuma satu.
sedapat-dapatnya mereka harus menghindari kenikmatan dunia. Bahwa penderitaan adalah cara yang paling saleh untuk menemukan kebahagiaan. Itu kelompok yang mengagung-agungkan penderitaan. Kelompok yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah kelompok yang menghindari penderitaan. Filsafat hidup mereka, nikmatilah hidup ini dengan segala kemauannya, makanlah dan minumlah sepuas-puasnya. Siapa tahu besok Anda akan mati. Dan itu yang kemudian menjadi semboyan dari kelompok hedonis. Kelompok hedonis adalah kelompok yang semuanya serba materialistis, konsumeristis, gaya hidup instan, semuanya fast food, ada lagi fastnet, fast, dan akhirnya dipakai di mana-mana jadi fast. Serba instan. Tidak mau bersusah-susah. Ditambah lagi dengan teknologi yang sedang kita hadapi, mungkin ibu-ibu udah nggak mau masak lagi, cukup dengan order online sampai. Semuanya serba kecepatan. Dan tidak heran kemudian muncullah berbagai macam prinsip teologi yang macam-macam yang disebut makmurlah, sukseslah, berhasillah, dan bahkan ada gereja tertentu, kelompok tertentu yang menganggap salib itu sudah kadaluarsa. Bukan waktunya lagi bicara tentang salib. Sudah sampai tingkat itu orang memahami. Nah, jadi ini ada dua kelompok yang terus hidup sampai hari ini. Dan saya berharap saudara dan saya tidak memilih dua-duanya. Tetapi apa yang kita pilih? Kita pilih cara Tuhan Yesus. Yesus tidak mencari penderitaan, juga tidak menghindari penderitaan. Dia berpegang teguh pada visinya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Bukan akan orang percaya. Begitu besar kasih Allah akan orang Kristen, tapi dunia ini. Dan karena itu dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi itulah alasan Yesus datang ke dunia. Dan jalur yang dia tempuh. Jalur penderitaan. Dan bahkan dia sudah katakan, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Tetapi kamu akan menderita karena namaku. Penderitaan adalah harga yang harus dibayar. Itu sebabnya di Taman Getsemani itu Yesus berkata, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Dia hidup dengan prinsip, mati dengan prinsip. Seorang hamba Tuhan, namanya Myles Munroe berkata, Anda lahir mirip orang tuamu, tetapi ketika Anda mati, Anda mirip keputusanmu sendiri. Wow. Karena itu Yesus tidak mencari penderitaan, tidak menghindari penderitaan. Tapi dia berkata, biar kehendak Bapa yang jadi. Itulah prinsip Yesus. Dan karena kita adalah murid-murid Kristus, tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti pola dan gaya hidup Yesus. Kalau begitu apa yang berikutnya? Setelah masa pemurnian melalui penderitaan yang hebat, apa yang harus kita nikmati? Yesus tidak hanya menjalani penderitaan, dan dia tidak hanya beritahu murid-murid kamu akan menjalani penderitaan,
tapi dia beri konfirmasi, dia beri peneguhan. Karena ini kita juga sedang dalam perayaan Paskah. Saya mengutip beberapa ayat untuk menunjukkan betapa kuatnya proses pemurnian itu yang punya dampak hidup. Pada pagi-pagi hari Minggu pagi itu Yohanes 20 ayat 16, Maria Magdalena, seorang perempuan yang cukup kaya, tetapi pernah dirasuk 7 roh jahat, dia dibebaskan oleh Kristus, kemudian dia melepaskan minyak narwastu yang mahal, dia mengurapi kaki Yesus, kemudian dia menyekanya dengan rambutnya. Bayangkan yang mulia dari wanita ini, dia menyeka yang kotor dari manusia. Kaki adalah bagian yang paling kotor dari semua. Dan ketika dia begitu terpuruk, dia begitu sedih, penderitaan yang amat dahsyat karena kematian itu tiba-tiba di luar dugaan oleh murid-murid. Dia datang ke kuburan itu. Dia menangis. Tapi terjadi dialog. Dan Yesus menyebut namanya Maria. Dia berpaling kepada Yesus. Banyak orang yang suka ke kuburan, bicara-bicara di kuburan, bertobatlah, berpaling kepada Yesus. Bikin kuburan lebih bagus dari rumah sendiri. Habis dana untuk bikin kuburan. Orang mati itu udah bagian Tuhan. Dia udah dimasukkan ke kubur, tanah, rohnya kembali kepada Bapa di sorga. Nanti baca kitab Pengkhotbah 12. Bagian kita ialah menjalani hidup. Coba kalau Anda pergi ke kuburan terus, maka Anda berhadapan dengan kesedihan, kematian, kegalauan. Tapi Yesus bilang berpaling, kembali. Orang Ambon bilang balik muka. Lihat Yesus. Karena Yesus tidak hanya bangkit, tapi dia memberi kehidupan. Itulah kekuatan pemurnian. Dia tidak hanya menempatkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Simon Petrus. Petrus, do you love me please? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya. Karena Petrus pernah 3 kali menyangkal Yesus. Kalau pakai bahasa premannya itu impas. Lalu Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Urus jiwa-jiwa. Cara mengasihi Yesus ialah urus jiwa-jiwa yang dipercayakan. Bukan urus barang, bukan urus gedung, bukan urus makanan, minuman, urus jiwa-jiwa. Supaya mereka juga mengalami kuasa kebangkitan. Dia ketemu murid-murid di pantai, dia bertanya, adakah lauk pauk padamu? Yesus suruh mereka untuk menjala, membuang jala ke bagian kanan perahu. Yesus ingatkan mereka, kamu harus berpindah. Tadinya kamu penjala ikan. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Apa beda penjala ikan dan penjala manusia? Penjala ikan itu ikan yang hidup ditangkap dan dimatikan. Penjala manusia, manusia yang mati rohani, ditangkap dan dibangkitkan dan dipulihkan. Prinsipnya sama tetapi orientasinya berbeda. Dan saudara perhatikan pada peristiwa Pentakosta, murid-murid radikal. Mereka tidak hanya menceritakan Kristus, tapi mereka menjadi bukti bahwa Kristus hidup. Kamu akan menjadi saksiku, witness. Tidak hanya bercerita, tidak hanya berkhotbah, tapi mereka juga menjadi bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Seorang hamba Tuhan, saya sudah lupa namanya. Ini bukan pernyataan saya kutip. Dia bilang begini, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu free.
Terima kematian dan kebangkitan Kristus itu juga free. Tetapi untuk menjadi murid dan pengikut Yesus, Anda harus bayar harga. You must pay. Harganya. Waktu, tenaga, uang. Bahkan Ed Cole bilang, kalau Anda mencintai gereja, tandanya cuma dua. Uangmu dan waktu. Kalau Anda mencintai keluarga, tandanya cuma dua. Uangmu dan waktu. Karena Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi, kesimpulan saya, pemuritan sesungguhnya adalah supaya kerajaan Allah terjadi di bumi. Pemurnian supaya kerajaan Allah terjadi di bumi. Doa Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Jadi, bagi orang lain, pemurnian untuk menjemput akhir zaman, pemurnian untuk menjemput Yesus datang, itu tidak ada yang salah. Dan bagi saya, pemurnian supaya kerajaan Allah terjadi di rumah tangga kita, di gereja kita, di pelayanan kita, di berbagai komunitas yang Tuhan sediakan. Saya berdoa supaya kita semua bisa mengalami pemurnian yang sempurna dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, hamba-Mu ini terbatas, tapi firman-Mu mengingatkan, meneguhkan, memulihkan. Dan kami menjalani proses pemurnian dari Tuhan, supaya kami boleh mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalikan firman ini buat Engkau. Seperti firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.